tidak ada satu barang pun yang bisa kita miliki secara utuh kan. Punya motor, nggak bayar pajak, kan motor diambil. Rumah nggak dibayar, menurut saya rumahnya yang disita kalau nggak bayar pajak. Adanya pungutan secara paksa ya untuk kepentingan negara, walaupun pada faktanya itu kan ya dikorupsi atau tidak amanah dan lain sebagainya. Jadinya harusnya kita makmur pun jadi enggak gitu. Jadi kalau misalnya disebut kemiskinan mah miskinan tapi tersistem. Terstruktur. Kembali lagi di Ngoptis, ngobrol sambil ngopi Oh, keren. iya. Bray, BBM ya sekarang tuh lagi pada menjerit gak sih? Lagi banyak keluhan lah masalah BBM. Katanya tuh semakin ada aturan baru gitu ya. Nah langsung aja Kang Abi gimana faktanya? Jadi faktanya kemarin itu di NTT ya, di NTT itu ada apa ya, sosialisasi dari dinas terkait ya, apa ya, pajak yang ngurusin pajak apa sih sebutnya? Yang ngurusin Samsat, Bu. Ya itulah Samsat mungkin ya. Nah itu tuh kalau yang ngisi bensin, cina, terus orang itu belum bayar pajak, dia tidak boleh. pajak tahunan ya. Pajak Tahunan itu nggak boleh isi pertalite. Pertalite betul. Kalau pertama aman gitu, udah nggak boleh. Oke. Itu aja sih yang baru. Di kita ada kerasa di Di Lembang. Lembang mah gitu. nggak Belum, ada. belum sih. Belum, Belum ya. Belum kerasa. nggak tahu enggak. Kan Itu soalnya saya Chan Mayer gitu. barusan bilang itu kan ada di NTT baru ya. Tapi yang saya tahu juga sih memang itu di NTT itu kan memang ada apa sih pergub ya, peraturan gubernur. Oh. Itu pergub nomor 13 Jadi bukan nasional ya? tahun 2025 itu memang oleh peraturan gubernur itu disahkan sebagai aturan yang mana ketika dia tidak bisa bayar pajak, otomatis dia tidak bisa menikmati bahan bakar atau BBM subsidi gitu. Untungnya ke kita belum nyampe. Apakah kita karena emang sudah pada taat pajak atau gimana ya? Kalau dulu kan di Jawa Barat tuh sama Pak KDM ya, ada kebijakan dipermudah tuh yang mutasi, nggak dibikin ribet gitu, jadi mudah. Terus ada kebijakan-kebijakan yang Denda pemutihan. pemutihan tuh. Tapi sih pemutihan mah asa tiap Agustus September tuh memang ada pemutihan tuh sih. Tiap tahun juga ada. Tiap tahun juga ada ya sebetulnya, cuman kayak yang cuman itu doang. Ya bagus lah itu ya. Kayaknya berpengalaman sekali dengan pemutihan ya. Ketinggalan anu belang betong mayarin. Saya pemutihan ya, lumayan. 5 tahun nggak bayar, alhamdulillah. Aman sekarang putih. Tapi memang benar kan aya wae pemutihan itu sebenarnya. Ya, Ada, karena tahu. saya itu kan alhamdulillah ada pemutihan itu bukan karena saya emang nggak mau bayar. Memang nggak bisa bayar. Ya kan karena memang pajaknya lumayan besar kan ya. Juga memang saya kan ada kendaraan kan memang bukan buat kebutuhan kayak mewah, bukan emang kebutuhan. Sedangkan untuk bayar, jangan untuk bayar pajak, bayar servisnya aja saya berat. Makanya alhamdulillah ini dengan adanya pemutihan ya saya bisa melunasi dalam 5 tahun itulah. Kebantu lah ya. Jadi Kang Bonan bayarnya memang 5 tahun sekali gitu ya. Enggak juga, enggak harus. Kita harus taat demi jalan yang lurus. Jalan yang bagus. Mantap. Tapi dengan aturan begini tuh itu gimana sih teknisnya? Udah sampai ada pembahasan teknis gak sih? Kelihatannya gimana sih SPBU tahu gitu? Wah iya Chan Mayer. Taunya dari mana sih SPBU kan? Jadi Udah lihat dulu gitu STNK. kalau dugaan saya sih mungkin ada razia ya. Razia misalnya ya ada yang belum dikasih stiker mungkin ya. Oh iya stiker. Iya, Stiker kan. betul stiker. Ya tinggal copot kan ya. Tapi yang saya tahu memang ketika raja itu kan pada diamnya kan di pom bensin kan. Tahu nggak, lihat nggak pada diam di pom bensin Yang raja. yang rajanya kan. Jadi orang pas mau ngisi bensin nggak ada raja dulu. Iya. Wah, saya mah lebih capek jadi anu ngarajian jadi polisinya, polisi polantas berarti kan capek sih gitu. Tapi memang ini di berita di infonya itu pergub ya, jadi khusus di NTT aja, di yang lain mah. Oh, enggak seluruh Indonesia. Oh.
Ini mah inovasi dari gubernur di sana mungkin. Keren. Dan ini Emang viralnya. ya cukup viral. Dan ini direspon oleh masyarakat terutama juga mahasiswa melakukan demonstrasi penolakan. Tapi ngomong-ngomong pajaknya, kan apa namanya tuh ya? Apa-apa tuh ada wae pajaknya tuh nya. Eh, Sebatas beli kopi lah gitu, beli kopi di warung gitu, ABC atau Arabica gitu ya. Itu tuh kita tuh pasti adanya yang namanya PPN tuh udah termasuk. Udah termasuk ya. Nah, kita tuh bayar di situ pajak gitu ya. Terus air, kemasan pasti yang namanya brand-brand yang emang udah terkenal tuh pasti ada PPN gitunya. Terus di kendaraan ayah di pajak gitunya. Terus apa ya? Tukang listrik ada pajaknya. Pasti ada ya pasti. Iya, Pasti belanja pajak. aja ada listriknya. Belanja ke Alfa juga ada pajak sih. Oh iya, kita kalau makan di kafe we Restoran gitunya, ada. kafe ada Ada PPN ya? ada pajak gitunya. Terus kita luar biasa di Semalir itu banyak pisan gitu pajaknya. Keren ya. Nggak keren sih. Saya tuh paling ada cocotan tuh kan yang terbaru tuh ini gitu kan yang viral tuh. Terus ada yang konten kreator gitunya. Untunglah kita mah masih merintisnya si Genman ini mah kayaknya belum kena pajak. Jangan dulu lah gitu. Berpenghasilan aja belumnya kita apalagi kena pajak gitu. Tapi udah ada itu konten kreator juga dikenain pajak. Nantinya tuh gitu. Khususnya sih yang memang udah berpenghasilan ya. Entah itu endorse gitu, affiliate gitu kan. Nah, banyak yang bikin reaction lah atas kebijakan ini tuh dari pajak tuh ya. Jadi aya wae gitu, aya dia di pajak nana teh gitu. Oke, yang itu. Yang sepeda, Sepeda. kena pajak. Sepeda listrik. Sepeda mana tuh? Sepeda biasa, sepeda ini. Oh, yes. Iya. Ada pajak pajak. juga. Pajak tahunan. Coba cek ya. Ada masalah. Saya juga kok orang yang punya sepeda kok kena pajak juga. Gitu. Nah, itu keluhan dari si Soalnya kan memakai jalan raya ya. Iya bisa jadi karena memang mungkin kan sekarang kan kalau sepeda yang sekarang kan udah sampai puluhan juta tuh yang gaya kan sepeda untuk kayak olahraga sebagainya. Jangan-jangan nanti yang lari juga kena pajak juga ya. Karena banyak tuh sekarang runner-runner tuh yang pakai sepatunya mahal. sepatunya yang mahal itu kenapa? Berapa aja? Berarti sepatunya yang kena pajak. Pasti sih, Tadi pasti lari. beli mah pasti. Nah, itu jadi muncul apalagi yang UMKM gitunya yang bikin produk rumahan gitu kan. Itu tuh keluhannya tuh atau di mana pemerintah katanya tuh ya ini mereka yang ngeluh ya. Waktu saya merintis gitu. Nggak ada modal, ada nggak pemerintah ngasih modal? Minjem ke bank nggak di ACC karena kan harus punya anggunan yang banyak gitu. Wah berdarah-darah lah gitu ngerintis gitu yang awalnya orderan 100.000 mungkin ya per minggu lama-lama gede keluarlah gitu pajak konten kreator yang baru gitu waktu usahanya udah berjalan aja baru dipajakin gitu ada keluhan-keluhan kayak gitu nah jadi itu pajak memang ada yang ngeluh gitu ada yang ngeluh masalah pajak seperti itu gitu kemana nih biasanya dari sudut pandang Islam kayak gimana kan? Ya kalau tentang pajak sih menurut saya saat ini wajar sih. Wajar pemerintah saat ini mengutamakan pajak itu ada sumber utama pemasukan negara ya. Kalau nggak pajak ya hutang. Hutang pun ya berbunga juga kan. Jadi akhirnya sebaiknya negara itu harusnya bersumber dari kondisi yang memang bisa stabil ya. Contoh kalau saya melihat pada perspektif Islam, bahwa sebuah negara itu kan harusnya kan mengelola sumber daya alam, ya kan ya. Kalau bisa kita lihat bahwasanya sumber daya itu kan banyak apa ya, banyak kandungan luar biasa lah ya. Ya contoh aja hal kecil aja, Freeport aja kan itu berapa emas tuh yang digali. Nah maksudnya gini. Maksudnya dalam artian saat ini tuh negara ini hanya bergantung kepada pajak dan hutang saja sehingga apapun yang menjadi sumber pemasukan yang nggak terlepas dari hutang dan pajak sedangkan
sumber daya alam dan sebagainya itu tidak dikuasai oleh negara. Nah itu kan. Jadi kalau saya bilang lebih dalam lagi ya ini adalah sesuatu yang problematika. Kalau emang negara ingin menjadi negara superpower, ya gimana mau power, sedangkan sumber daya alam aja nggak dikuasai oleh negara, gitu kan. Itu sih hal-hal kecilnya ya. Makanya wajar kalau sekarang pun semuanya dipajakin juga. Ya udahlah, saya tutup mata aja sih Kalau hukumnya kan, hukumnya. hukumnya. Hukum dalam Islam. Menurut Islam. Ya kalau Astagfirullah. aduh, belum. Sering ini kalau pajak itu sih kalau pada masa dulu juga emang kalau dalam Islam tuh ada kan itu tuh kalau nggak salah tuh poin ke-8 kan. Pajak tuh hanya bisa ditarik ketika dalam kondisi negara tuh kosong kasnya nggak ada. Baitul Mal ini kosong nih. Bagaimana caranya? Muncullah pajak. Dan itu pun apa? Hanya orang-orang yang kaya saja. Itu pun kondisinya ketika kosong, nggak ada kasnya. Nah selebihnya apa? Tapi itu jarang kan. Kenapa? Karena kalau saya lihat kita sejarah sebelumnya, itu negara itu apa? Mengolah sumber daya alam ada. Sumber daya alam kayak tambang, mineral, gas semuanya itu dikuasai oleh negara ya, sebagai pengelola. Nanti hasilnya itu apa? Untuk masyarakat lagi kembalikan. Jadi hanya bertugas apa? Nah ini kalau kita lihat kan kalau tadi masalah tentang pajak sebagainya ya. Kalau kita lihat kan kalau di dalam Islam itu kan kepemilikan itu kan ada 3 ya. Milkiyah fardiyah yaitu kepemilikan umum, milkiyah ammah kepemilikan umum dan milkiyah daulah kepemilikan daulah. Nah, energi itu kan masuk ke dalam milkiyah ammah kepemilikan umum. Sehingga apa? Sehingga akhirnya haram dimiliki oleh negara apalagi dikuasai oleh individu. Karena ini milik umat. Jadi negara itu wajib untuk mengelolanya. Nah, di sana sumbernya sebenarnya. Sumber pemasukan negara dari sumber daya alam. Bukan Gitu. dari pajak ya. Bukan dari pajak. Kalau pajak ini saya lupa lagi ya. Cek. Data pemasukan negara itu dari ada jizyah, zakat, sebagainya kan. Itu tuh pajak tuh poin 8 paling terakhir. Maksudnya gitu kan. Dan itu tuh jarang kenanya. Gitu kan. Nah, itu sih paling. Jadi kalau sekarang kebalik. Dari paling bawah tuh ke atas. Paling utama. Gitu kan. Pada bilang saat ini haram, saya jadi haram kan. Saya jadi haram. Kenapa? Karena memang orang yang memungut orang yang dipungut ada dalilnya ya sama lagi. Ada kena. Itu sama-sama kena juga. Sehingga akhirnya apa? Ya dalam artian kan itu kan jadi utama negara kita sebagai pendapatan sebuah negara. Itu sih kan paling kan sedikitnya lah. Mantap. Udah tutup yuk, bersih. Biar lebih menarik kita Tapi bikin kan dari kopi dulu sudut ya. dari sudut pandang masyarakat awam nih ya, pajak itu kan Wajib. bukan wajib. Wajib. Jadi Karena disebutnya wajib pajak. iya wajib. Nah, si hasil pajak ini itu diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat, Ya. kemaslahatan rakyat lah ya. Rakyat untuk bangun jalan kan, subsidi BBM, Pertalite yang harusnya berapa 18.000 jadi 10.000 kan bagus pajak itu. Kalau misalkan aturan ini diterapkan kan otomatis orang-orang yang belum bayar pajaknya memaksakan. Harusnya kan kita dukung tuh. Jadi kebijakan pajak kayak itu untuk pembangunan. buat Gitu. pendidikan gratis kan gitu. Bagus kan. Saya angkat. Enggak, dia buzzer. Enggak, kalau Di misalkan daerah apa? Di daerah apa? Gratis. enggak kalau misalkan memang benar si pajak itu untuk pembangunan, emang pas ngebangun pakai pajak. Ya iya. Kayaknya pakai utangan. Benar kan? Sesuai fakta gitu. Coba di berita banyaknya tuh pakai pas ngebangun bus aja. Cari-cari investor. Iya. Cari-cari utangan. IKN sama gitu. Nah, jadi pajak kemana namanya? Itu ada sih yang bilang begitu tuh apa namanya tuh Ustadz siapa ya namanya tuh Ustadz Saidi gitu ya. Jemaahnya bayar pajak Pak. Ya tadi gitu buat pembangunan. Wah, baik betul Anda cina. Waktu ngebangun emang pakai pajak atau pakai utang luar negeri? Pakai utang luar negeri. Oh, jadi si pajak ini kalau dalam literasi Islam pun memang ada ya salah satu sumber pemasukan, tapi dia opsi yang paling terakhir. Gitu.
Tuh. Karena harus kalau negara itu ya harus memang menguasai sumber daya alamnya, jangan dikuasai asing, swasta dan lain-lain gitu ya. Iya, pokoknya dalam kondisi negara itu darurat kosong gitu ya. Tapi boleh gak sih kita Boleh. jengkel gitu ketika bayar pajak itu ya? Bayar Enggak sih, jangan. Itu aja kan. Kalau Kalau marah, Ya sama. Kumaha Kang Ilham pas bayar pajak? kalau Kumaha saya perasaan happy. Wah, ini untuk kemajuan bangsa dan negara. Gitu kan? ya sih, Asik. Asik. sebetulnya kalau lihat perspektif Islam tadi ya, kalau bayar pajak itu kan, aduh ini gimana ya, kalau nggak bayar gimana, kalau bayar gimana gitu kan. Jadi dilema sih sebetulnya, cuman kalau misalkan nggak bayar, kita nanti di jalan gimana, ditilang apa gimana gitu ya. Kalau bayar ya, nah saya istilahnya ya udahlah bayar aja gitu. berarti keterpaksaan. Terpaksa aja. Terpaksa. Iya. Ada merasa terpaksa. Bukan karena ridho itu. Nih saya ada data nih. Jadi tahun 2025 berdasarkan pungutan pajak ke rakyat ya, termasuk kita, itu tuh sebesar 2000, hampir 2000 triliun, 2217 triliun. Sedangkan APBN kita itu di 3153. Ya. Tahu nggak 80%. 500 triliunnya itu buat apa? Buat bayar bunga. Ya. Nah, Hmm. berarti kalau Padahal di Lembang juga banyak bunga ya. Sampai 500 triliun ya. Itu mawar. bunga rosella. Emang desa. Ngerti nggak maksudnya apa? Ya. Ngerti nggak maksudnya? No, tidak ada. Jelaskan, Tidak ada, tidak ada. Kosong, Kosong kan? Iya. habis, habis. Sesuai dengan janji Allah, habis semua akan riba. Aduh, ya Allah. Tapi kalau saya tuh apa namanya ya? Banyak benar nggak sih, banyak yang memang berpendapat tuh pajak tuh sebenarnya haram ya. Iya. Itu tadi kalaupun iya bisa, itu benar-benar opsi terakhir. Kalau bukan sebagai opsi terakhir, jadi jatuhnya tuh ke haram gitu. Benar nggak sih? Itu yang saya pahami itu begitu dulu. Benar nggak? Setuju nggak? Ya maksudnya tuh dengar juga nggak seperti itu? Iya. Ya benar, karena kan dipaksa ya, dipaksa. Iya. Ya, ridho nggak ridho, nggak ikhlas saya dipaksa. Hmm. Coba bro di chat GPT haram tuh Nah, di. sok lah. itu aja. Karena kan kita mah bukan ulama yang memang ini ya gitu. Iya. Tapi ya saya juga kan dengar dari ada gitu ulama yang berpendapat seperti itu gitu. Begini Kang, saya tuh gini kan, kalau dilihat sekarang saat ini kan apa yang dilakukan oleh sebuah penegak hukum sebagainya, dengan kondisi kemarin yang di NTT kan, saya begitu miris ya dengan kondisi saat ini kan, banyak yang masih kemiskinan, kemudian juga belum sejahtera sebagainya, banyak hal yang masih PR lah gitu, luar biasa. Kok bisa-bisanya subsidi itu juga akhirnya dilarang bagi orang yang nggak bisa bayar pajak. Ini kan hak krusial. Orang tuh nggak bisa bayar pajak tuh memang sengaja nggak bayar pajak atau emang nggak bisa bayar pajak kan gitu. Gak ada uang. Kalau orang memang sekarang kondisinya memang makmur, sejahtera dengan seperti tetangga kita lah sebelah ya, tetangga kita sebelah kan, ya mereka nggak bayar pajak, dia ada aturan ya nggak masalah, tuh dia udah sejahtera. Tapi sekarang kan ini buat makan aja sulit, tambah dipersulit lagi. Nah saya tuh ini berpikir tuh emang nggak kepikiran gitu loh. Saya aja orang awam kok mikir ini tuh kondisi lagi sulit loh Kang gitu kan. Sekarang ditambah lagi beban lagi bagi masyarakat. Nah, itu yang saya tuh pikir itu. Kok kepikiran gitu. Ini kita kondisi sulit, belum bisa bayar pajak, sekarang nggak bisa isi bensin juga. Gitu. Itu sih yang saya coba pikirkan telat. Sampai segitunya gitu ya. Tapi iya sih setuju Kang, kalau kita lihat Pak di negara kita tuh ya, masyarakat menengah ke bawah tuh justru mereka yang paling taat pajak sebetulnya. Maksudnya tuh kalau ada duitnya mereka tuh bakal bayar karena nggak mau dipersulit kan gitu. Karena ya apalagi kendaraan lah ya. Iya. Itu gampang banget kena tilangnya lah gitu. Saya pun pernah kan gitu merasakannya, ditilangnya di Samsat deh. Gitu dan lain sebagainya. Ya betul sih setuju. Pasti kayak kita gini mah kalau emang ada uang kita juga pengen
bayar aja lah daripada nantinya sulit gitu ya. Gitu. Ini ditambahin lagi jadi sulit kuadrat ya, udah mah nggak mampu bayar pajak, beli bensinnya Ya. kudu nu mahal deh, kudu nu pertama. Karena Nah. ini gini kan, bahan bakar itu kan kebutuhan yang sangat Iya. krusial ya. Untuk sekarang tuh pokok. Pokok dari apa ya namanya, dari Gojek, supir, sampai nelayan, semuanya kan juga butuh itu. Ya kantoran juga pasti Iya, butuh bensin. Jadi kalau itu semuanya dipersulit, ya otomatis akhirnya apa ya? Ya kebayang dong. Lu jangankan mau bayar pajak. Sekarang untuk kebutuhan sehari-hari aja dipersulit. Terkait dengan masalah tadi, aduh bahan bakar ini juga kan gitu. Nah tapi kan fenomenanya kalau rakyat elit yang pengusaha besar justru mereka yang nggak mau bayar Bayar pajak. pajak. Banyak Iya, itu. betul. Mereka tuh, saya baru tahu ya kenapa orang-orang kaya itu membatasi flexing. Ada ya yang membatasi flexing. Karena ya itu mainannya pajak tuh di situ gitu. Lihat jam tangan kalau misalkan miliaran itu pasti pajaknya bayar pajak tuh gitu. Kayak motor-motor Harley ya, Iya. kayaknya masyarakat umum juga pada tahu ya. Ada kan yang pada pakai motor Harley itu nggak ada pajaknya, Wih. geningan gitu. Dan itu tuh nggak ditilang loh. Kalau Harley itu nggak tahu ya apa takut atau gimana gitu. Ya ini mah denger sih ya, mungkin teman-teman di rumah ya gitu ya, tahu juga ya, yang saya dengar tuh gitu. Justru lebih safety kalau Harley itu. Beda sama yang kita bawa Beat gitunya. Nggak bayar pajak kena tilang. Kalau Harley itu dia lebih safety katanya gitu. Padahal Terus- harganya mahal ya. Mahal, walaupun bodong dia mahal. Terus kalau fenomena kenapa orang kaya yang kayaknya banget gitunya belinya tuh lukisan. Itu tuh cara flexing mereka, karena beli lukisan itu kalau nggak salah nggak ada pajaknya gitu, nyimpen di situ kayak gitu. Itu dulu dokter Tirta yang bilang tuh gitu. Kenapa gitu, padahal orang kaya tuh pengen banget flexing tuh, pamer-pamer tuh pengen, cuman mereka tuh yang nggak pengen bayar pajaknya itu karena pajaknya pasti gede banget. Pasti gede banget gitu. Kita kalau misalkan kita penghasilan, anggaplah punya penghasilan 3 juta per bulan, paling kita bayar berapa ratus ribu lah atau 10.000 mungkin per bulan tuh. Nah kalau misalkan mereka yang miliaran per bulan, itu bisa miliaran juga gitu si pajaknya. Jadi semakin tidak ridho gitu si bayar pajaknya. Ya makanya dulu ada kayak si Jayus gini-gini. Dia konsultan yang bisa memanipulasi angka. Contoh lah, Bapak ini dalam setahun harus bayar 3 miliar pajak berdasarkan ini. Nah sama si Jayus, kalau ke saya 1 miliar aja. Ya mending ke si Jayus. Di otak-atik gitu. Kayak gitu. Dan itu fenomena begitu konon katanya tuh banyak. Mereka untuk menghindari itu ya. gitu. Pajak. Terus ada yang banyak kalau misalkan ditelusuri ya, si jalan-jalan para pengusaha besar ya, yang besar banget, nggak kayak Kang Bandan gini, nggak kayak kita gini, yang mereka tuh ya miliaran lah, mungkin bisa sampai triliunan, itu bikin yayasan, untuk menghindari pajak tuh, karena di yayasan itu apa yang namanya tuh lebih ininya secara hukum tuh apa ya, kemanusiaan, jadi nggak boleh ada pajak. Jadi mereka bisa nyimpen duit di situ. Kayak gitu-gitu tuh banyak terjadi gitu. Saya juga pernah ada satu PT, bukan PT ya, perusahaan besar lah elektronik. Harusnya udah jadi PT, tapi karena pajaknya nggak mau gede, dia tuh jadi CV gitu. Tetap jadi CP. Ya. Padahal udah gede perusahaannya. Nah itu benar. Jadi gini, dulu sampai bulan-bulan kemarin itu kan ada kayak misalkan perusahaan apalah bikin PT-nya 2 misalkan. Kalau tadi kan PT udah aja CV. Ini mah enggak, dia bikin PT 1. Omsetnya banyak. Bikin lagi 1 PT biar pajaknya tuh berkurang karena 2 PT. Kalau nggak salah sekarang ada update lagi.
Itu di track kalau memang si ownernya sama, jadi di join incoming gitu. Progresif. Sekarang jadi progresif. Jadi dihitung satu orang gitu. Ayo namanya bagi canggih deh. Ya nanti geus teu bisa. Jadi ada celah-celah yang kayak gitu ditutup. Luar biasa itu fenomena pajak Di akalan. Nah, ini kan tadi nanya ya dalilnya ya. Oh iya. Ada nih nemu dalilnya. Jadi kalau di dalam hadis tuh pajak tuh diistilahkan dengan al-maks. Bukan Karl Marx ya, al-maks. Kalau Jadi gini bunyinya. Hmm, bisa bunyi ya itu ya. oh bisa. Mana ini? Mana tuh? Guys, ini kita karena judulnya ngoptis, ngobrol sambil ngopi gratis, ini ada Kopi kopi. dulu. Ini kopi ya, jangan disensor ya. Soalnya pas awal-awal pas live TikTok gak tahu ya, ini kena ban ini saya. Akun saya pribadi kena ban. Dianggap itu, dianggap Kayak miras kayaknya. Oh iya, Karena begini. sloppy kali ya. Padahal kopi mana ya. retak tuh tinggal. Nah, hadisnya berbunyi Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga pemungut al-maks. Aduh, astagfirullahaladzim. Pungut pajak. Nah, memang Karl Marx. ada Oh, berarti enggak berdosa kan? Cuman gak masuk surga aja. Enggak, langsung ke neraka. Enggak berdosa sih. cuman ada dua tafsiran ya terkait dengan hadis ini. Yang memandang bahwa pajak yang hari ini bukan termasuk al-maks, ada juga yang berpendapat bahwa pajak hari ini tuh masuknya al-maks. Nah, kalau secara definisi al-maks di sini tuh artinya adalah pungutan yang diambil secara paksa, secara terus-menerus. Jadi ya orang misalkan ya di zaman dulu ini. Zaman dulu ketika Rasulullah melakukan perdagangan, itu biasanya ada melewati sebuah sebuah pemukiman atau sebuah daerah. Nah, di daerah itu tentu ada penduduk asli ya. Nah, si penduduk asli itu kemudian dia mempersilahkan melewati kalau misalkan dia membayar itu al-maks itu pungutan itu. Salah satu contohnya Dipajak gitu ya. dipajak. Ya pajak tuh pajak. Kurang lebih ya sama lah. Ya gitu lah. Nah, kalau misalkan di kita sekarang kan kasusnya kita berada di sebuah negara. Kemudian negara kita kemudian menetapkan dengan undang-undang itu adanya pungutan secara paksa ya untuk kepentingan negara, walaupun pada faktanya itu kan ya dikorupsi atau ya tidak amanah dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa saat ini bukan zolim, karena tadi buat kebutuhan negara, buat membangun tadi. Walaupun pas ngebangun malah pinjam. Akhirnya kita malah bayar bungana gitu. Itu ulama juga yang ngomong gitu. Ulama juga sama. Kan ulama beda-beda nih, ada yang aliran ini, aliran mana Jadi di gitu. situ dikatakan ada dua pendapat. Ada dua Yang memang pendapat. sekarang itu ada yang berpendapat ini yang haram nih sekarang. Ada juga yang enggak dong gitu. Jadi ada dua. Silakan Oh, pilih oke. mau ikut yang Nah, haram. buat kita mah kan kita milih aja kan. Heeh. Milih yang mana? Kalau saya pilih yang haram aja lah. Ya. Mana pilih yang mana kan? Jelas itu ada paksaan. Heeh. Yang kedua adalah permanen. Terus menerus ya. Terus kan. Nah, yang ketiga adalah yaitu kita dipaksa. Kalau kita tidak, kan tadi kan sama aja, masuk jalan, kalau nggak bayar kita nggak bisa lewat. Ya kita perusahaannya nggak jalan kalau nggak bayar kan. Gitu kan. Motor nggak bisa keluar. Gini saya lihat gini, saya ketemu teman juga sejatinya. Iya, tapi jadi mirip ya. Kita nggak boleh lewat kalau nggak bayar pajak. Iya. Mana nggak? Emang kita Kan zaman dulu. emang kita bisa masuk kalau belum bayar? Enggak ya. Enggak kan? Ya sama aja kita nggak bisa masuk. Malah kita ditangkap nanti polisi yang nerobos. Maksudnya masalah pajak ini apa ya? Saya merasa ini Kang, kondisi pajak ini adalah suatu hal yang memang sangat prihatin lah saya pribadi ya. Kenapa? Ini kalau ada ulama yang mengatakan bahwasanya sekarang pajak boleh sebagainya, benar lah saya bilang kondisi yang urgent. Jadi gini, tolong ketika kita membawa Islam itu jangan Islam itu disesuaikan dengan keadaan. Tapi bagaimana keadaan itu sesuai dengan Islam, maka sesuai dengan kondisinya.
kalau misalkan sekarang ada para pemimpin atau ada ulama yang mengatakan bahwa pajak itu boleh dan itu harus ditunaikan, nah itu dari mana literasi? Dari mana kondisinya kan? Malah disamain Tidak, kayak zakat gitu kan. wah itu Kan nggak boleh itu tuh. kan ada Bahkan juga nggak boleh lebih kan. parah ya. Makanya bisa kan bahkan zaman dulu orang-orang non muslim itu tidak wajib kan kena pajak, nggak boleh itu. Makanya ketika zaman dulu ketika kas Baitullah kosong, itu orang non muslim tuh nggak kena pajak kan. Itu hanya kan karena kan orang muslim bayarnya jizyah kan. Iya. Nah ya karena itu apa? Hanya orang-orang kaya. Dan itu pun permanen, dan itu pun sementara, nggak permanen. Kalau kas negara sudah terpenuhi ya sudah, nggak ada lagi pajak gitu. Beda dengan sekarang ya. Sekarang, Hampir semuanya Kayak- pajak. kayak zaman dulu kan pas masa-masa transisi Islam kan sepakat ulama bank itu haram karena ada bunganya. Lama-lama kan mulai melemah pemahaman Islam, mulai ada ulama-ulama bank boleh asal ribanya apa untuk fakir miskin gitu. Itu kan hak kecil kan. Bank boleh nanti bunganya buat ini. Lama-lama sekarang kan bank bunga jadi umum kan. Iya. Bahkan menjadi sebuah kebutuhan sebuah negara. Jadi 500 Triliun. Aduh saya pusing gitu kapan kita mau lunasnya nih. Indonesia. Itu bunganya doang. Itu bunganya doang. Belum pokoknya. Belum pokoknya lebih gede. Oh iya dong. Gak lunas-lunas. Ya Allah kalau Setelah Allah nambah. mengatakan kita udah kena debu-debunya riba, inilah debu-debunya. Luar biasa ya. Mun Kang Ujang milih ulama nu mana? Wah, haram. Ikut marah. Kalau jangan sama tuh beda. Bentar nih. Ini Nih, coba kita bayangin dulu ya. Ya, mayoritas kan kita orang ini ya dari sisi ekonomi itu kebanyakan menengah ke bawah kan. Kita di bawah semua berarti. Menengah ke samping lah. Menengah ke samping. Dari sisi penghasilan tentu yang menengah ke bawah itu ya standar kita kan UMR ya. Walaupun ketika kita tanya kiri kanan ya banyak juga yang sangat jauh di bawah, terutama teman-teman yang yang ngajar ya honorer. Itu jauh Ya banget. UMR sendiri aja itu kan upah minimum regional ya, yang itu tuh secara rumus cukup untuk kebutuhan satu orang. Satu orang. Bukan satu keluarga. Bukan. Nah, Lanjut. lanjut ya. Ketika gajian ya awal bulan. Ya kira-kira kan habis semua tuh uangnya ya. Bukan buat beli ini kebutuhan pokok sih, buat cicilan misalnya, buat bayar kontrakan. Punya anak harus bayar SPP ya. Kalau yang bayar terus boro-boro mau bayar pajak ya. Benar nggak? Nah, ketika dia mau bayar pajak, dia nggak bisa bayar pajak, kemudian ada aturan tadi pilgub, Ya, pergub. pergub ya, ada pilgub pemilihan gubernur. Ya dacil. Kebayangnya. Jadi awal bulan teh udah habis lah makan minusnya. Jika pom bensin. Jadi pertama Ya Allah. Kira-kira kalau diterapkan secara nasional ini gimana nih, bakal chaos gitu ya? untuk UMKM, ojek online, udahlah pasti kena dampaknya, kan? apalagi ke harga. Harga pasti bakalan melonjak. Dampaknya pun sekarang udah terasa ya, harga-harga. Kalau saya melihat memandang ke sudut atas ya. Saya kan para elit tuh ya. Tadi sudut bawah, di sudut atas. Kan sebenarnya kan adalah sesuatu hal yang memang hal yang baik ya katanya ya. Kenapa? Agar pendapatan pajak ini meningkat. Nah setelah pendapatan pajak meningkat, kan otomatis kan jalan jadi bagus kan. Semua infrastruktur juga jalan semua, tidak ada yang berlubang-lubang sebagainya gitu kan. Nah tapi ada yang dilupakan. Apa itu? Bahwasannya di balik berharap naiknya pajak, di sana ada orang-orang yang merasa sangat dirugikan. Gitu kan. Apa namanya? Ya biasa dia juga
mau bayar pajak juga udah sulit, ditambah dengan BBM pun dia nggak bisa beli. Akhirnya terpaksa dia bakal beli Pertama. bahan bakar yang non subsidi. Non-subsidi. Kan gitu kan. Mahal nggak? Ya mahal banget kan. Otomatis kalau mahal banget, HPP dia sebagai UMKM mungkin naik harganya. Dan mungkin sudah nggak masuk lagi biaya sebagainya. Gojek Grab ini udah mulai awalnya mungkin itu bagaimana saya mau bayar pajak, kebutuhan aja semakin naik gitu kan, ya nggak bisa, ya nggak bisa nutupin gitu kan. Nah baiknya adalah bantu semakin harga BBM kembali diturunkan. Cuma saya katakan ini, dia kan bilang subsidi ya, subsidi kan saya bilang. Ini kan sebuah kebaikan sebuah negara saya bilang. Saya bilang bukan kebaikan sebuah negara, itu kewajiban saya bilang. Karena kalau kita lihat adalah BBM itu milik umat ya gitu kan. Kalau dia milik umat ya sudah, harusnya bukan lagi subsidi, tapi ada kewajiban sebuah negara untuk memberikan hak kepada rakyatnya kan gitu kan. Terus sih Kang saya, jadi kalau dibilang saya paling gak suka tuh namanya subsidi, saya nggak suka tuh. Subsidi buat rakyat sedangkan tuh ada kebaikan buat sebuah negara. Soalnya gitu ya. Gitu kan. Padahal itu bukan kewajiban itu harusnya hak kita gitu kan. Makanya saya bilang kalau coba nanti cek lah, ada pakar ekonomi sebagainya. Itu sebenarnya bahan bakar tuh 2000 tuh masih bisa turun lagi sebenarnya. Masih bisa lebih murah lagi. Apalagi jika kita kelola dengan mandiri. Bagus sebenarnya. Ngobrol-ngobrol soal pajak ya, ada pajak rumah ya. ini dialami sama saya Kang. Terus ternyata dialami enggak pas jualan enggak. Dialami juga sama artis cilik tuh siapa sih ya? Dulunya cilik sekarang sih udah gede. Leoni gitu. Ya. Oh ya. Kan dia dapat warisan rumah. Kalau warisan berarti udah wafat ya si orang tuanya. Belum. Kok bisa diwarisin? Iya, wafat lah. Ya udah wafat. Nah, belum dikasih lah si rumah itu ke dia gitu. Nah, ternyata dia tuh kan dapatnya tuh warisan, bukan beli gitu. Baru tahu dia kalau warisan pun sama hampir mirip sama kayak jual beli, si nilai pajaknya tuh BPATB gitu, balik nama dan lain sebagainya tuh gede. Gitu. Gede itu sampai viral, dia kayaknya ya terkejut kok gini padahal saya warisan gitu. Padahal memang kayak gitu sistemnya, cuman dia baru tahu saya juga gitu kan. Kalau saya alhamdulillah ya si bapak masih ada. Cuman ya udah pisah sama si mama. Nah, itu rumah tuh masih atas nama si bapak ya. Mau jadinya hibah kalau misalkan masih ada ya, hibah dikasih. Ya hibah tuh ngasih ya, ngasih ke anak, ke saya. Sama kan. Pajaknya tuh mirip kayak jual beli. Kalaupun beda 5 juta lah, misalkan harusnya 30 kalau jual beli, ini cuma 25 kalau misalkan hibah. Nah 25 juta kan gedenya bagi saya yang nggak punya gitu, mana duitnya gitu loh. Gitu ya, itu harus keluar tuh hitungan tuh kalau misalkan pengen diurusin namanya sampai balik nama tuh gitu. Itu kayak sama kayak pajak pendapatan ya jadinya ya. Antum kan dapat waris kan? Iya gitu. Maksudnya tuh kondisi kalau jual beli tuh menurut saya tuh masih make sense ya, karena kan namanya dia sanggup beli nih unit rumah. Sanggup dong bayar pajak, kalau misalnya sanggup ya beli rumah yang lebih murah dan lain sebagainya. Ini saya tuh belum sanggup beli rumah ya. Itu rumah si bapak ya dikasihin. Dapat gitu ya. Ya pajaknya juga belum sanggup saya bayar pajak. Dan pajaknya gede banget gitu loh. Untuk saya tuh enggak saya ngurusin enggak nyampe ini si bayar pajak itu teh. Bingung. Jadi inget kayak apa sih, kayak gus itu kan yang berhadiah yang dapat mobil tuh kan. Orang enggak punya dapat mobil. Waktu itu pas itu enggak jadi, enggak mau, kenapa? Enggak bisa bayar pajak ya. Seperti Kalau itu mah kan kalau hadiahnya uang tunai sih bisa dipotong gitu. Yang susah tuh yang kalau udah barang tuh. Barang kan. Bonus hadiah kendaraan harus bayar pajak. Udah nggak jadi jual lagi mobilnya. Itu juga di dunia marketing. Nah, kita ke profesi ini. Di dunia marketing itu ada namanya penjual properti ya, penjual rumah, si pemilik rumah. Ada dia jual kan lewat perantara, agent. Ada agent, terus ada pembeli gitu ya.
ketika transaksi nih deal ya, itu kan si pemilik rumah itu dia ngeluarin pastinya ya renovasi dan lain sebagainya, dia modal, agent juga ngiklan gitunya, cuap-cuap apa namanya tuh negosiasi gimana gitu, ngerayu-rayu buat bisa beli gitu, ada effort ya, ada modal juga gitu yang keluar. Iklan properti itu mahal-mahal ya, marketplace properti itu. Si pembeli juga ya sama, dia effort nyari survei dan lain-lain. Nah ketika transaksi penjual kena pajak nyuruhnya, Pajak penjual. pembeli Hmm. juga ada pajak pembeli, PPH, PPN. agentnya juga Karena dapat pajak, ada kena pajak. Nah di antara semua yang berpenghasilan ini ya, si agent kan punya ini, tapi ya masya Allah ya, tabarakallah, negara itu lebih besar dari transaksi itu tuh gitu, dari transaksi yang cuma 3 pihak itu tuh gitu. Pajak dari, kalau ditotalin ya, karena kan dari 3 sumber dia dapat nih Ya. negara tuh paling gede dia ketimbang si agentnya sendiri. Agent, pembeli, penjual digabungin tuh. Digabung ada gitu ya, BPHTB kayak gitu itu ada gitu, PPH ada. Keren sih, sistematis sekali. Terus lucunya ya, kalau karena memang saya ya punten ya, kalau saya kan ngikutin ulama, bukan saya yang berpendapat, saya ngikutin ulama yang memang mengharamkan gitu. Nah saya lihat pas bayar pajak tuh, kita ini ya istilahnya dengan pemahaman ini gitu ya, saya nggak tahu, mungkin teman-teman juga ada yang berpendapat sama kan pastinya ya. Kita tuh untuk bayar pajak yang bagi kita tuh dolim lah gitu, yang kita menganggap gitu ya. Tapi kita rela, kita yang datang izin ke kantor, cuti untuk bayar pajak tuh, kita cuti untuk kita ini ya bayar. Kalau kayak pemahaman saya kan pajak lah gitu. Pajak di pajak tuh kita yang datang. Kalau preman mah preman yang datang kan ke pasar misalkan ya, premannya yang datang, ya emang enggak, kitanya yang datang gitu. Terus udah cuti, izin, susah kan, birokrasi dan lain sebagainya. Bukan buat hiburan, buat ngantri gitu. Rela ngantri di situ. Sok ngantri nanti panjang-panjang ya. iya. Bayar asli, bayar panjang bisa seharian itu udah izin gitu kan. Duh, masya Allah ini keren sih sistemnya, bisa ditiru kan. Rela gitu, effort lebih gitu. Ya makanya kalau saya kalau saya lihat saat ini tuh tidak ada satu barang pun yang bisa kita miliki secara utuh kan. Kang Ujang punya motor nggak bayar pajak, ntar motor diambil. Padahal belinya cash kan. Punya mobil juga sama. Rumah nggak dibayar, lu sih rumahnya mungkin disita kalau nggak bayar pajak. Jadi kalau saya pribadi sih ya pajak ya akhirnya saya pribadi, saya motor punya sendiri. Berarti sebenarnya bukan punya saya hanya sewa kan. Kalau saya nggak bayar pajak ya sudah gitu kan. Ntar diambil mobilnya. Kalau nggak bayar pajak. Iya, ditilang itu, diberhentiin ya, nggak boleh dipakai sebelum kita bayar aturan ininya ya. Kalau mau dipakai kita bisa diambil ya. Kalau dipaksa. Kalau dulu kayak SMK diambil gitu, jadi gitu. Kalau misalnya kan kita tetap kekeh, Kalau yang sampai 5 tahunnya, 4 tahun atau 5 tahun? 5 tahun. kayaknya diambil kan. Itu diambil memang Diambil. kalau itu. Oh, kan berarti Yang kan kaleng itu. berarti kan saya katakan kan itu bukan punya kita, sekelompok kita cash gitu. Nah ada Kang, influencer si Gamal tuh, kalau misalkan mau ini, pernah ada statement dia ya. Padahal dia nggak kayak kita yang memang, kalau kita mah kan mudah-mudahan solehnya, maksudnya kita mah ada dari sisi Islamnya gimana gitu kan. Nah ini mah dia bukan orangnya seperti itu. Logikanya kayak gitu Kang. Bayar kendaraan sekali, bayar pajaknya itu tiap tahun ada gitu. Tapi dia mah nggak mempermasalahin yang kendaraan. Yang buat dia nggak masuk akal tuh, buat dia ya, yang rumah justru. Dia beli rumah nih sekali kan, oke lah pajak yang tadi yang saya ceritain, oke gitu ya, dia nggak kontra lah sama itu, dia agree lah gitu. Nah ini yang PBB yang tiap tahun itu ngapain, kok dipajakin? Kalau kendaraan mah bagi dia ya emang jalan kemana-mana lewat jalan, oke lah, jalan harus diperbaiki. Nah ini rumah
Rumah kan kalau misalkan ada atap bocor itu bukan ditanggung pemerintah. Iya, bener. Dia renov sendiri pasti kan ada pemilikan sendiri. Nah ini ngapain gitu dipajakin tiap tahun? Oke lah kalau misalkan ada pajak pertanian atau tambang atau dan sebagainya, karena itu ada produktif. Ini mah rumah gitu. Bagi dia tuh gak make sense untuk PBB. Bagi dia ya, bukan saya. Gitu. Ini saya ngutip aja. Jadi ingat masa apa sih? The Dark Age ya. Kegelapan pada masa Eropa gitu kan. Jadi Yang padam lampu kemarin. Hah? Padam. Bukan. Oh bukan. pada masa dulu Masa kegelapan soalnya. kegelapan di Eropa dulu Oh, di ketika Eropa. ketika agama dijadikan alat sebagai apa namanya tuh penarik pajak bagi sebuah negara kan. Jadi nggak bayar pajak ya akhirnya kamu nanti berdosa pada Tuhan kayak gitu kan. Nah, cek kayaknya ada di sejarahnya tuh kan, sejarahnya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya pajak tuh sampai berkali sampai hampir 70% sebagainya kan. Jadi pajak-pajak tuh. Nah, mau saya gini, saya tadi sampai kembali lagi pada awal bahwasanya ketika sebuah aturan hidup ini ya apa namanya bersumber pendapatannya dari pajak. Akhirnya apa? Akhirnya apapun ya semuanya pasti bakal dipajakin. Karena gini, karena seharusnya sebuah negara itu bisa mandiri dengan sendiri kan. Dia tidak bergantung kepada yang lain, mau bergantung kepada swasta maupun kepada asing. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya ketika negara dia tidak bercondong kepada pajak, dia akan memaksimalkan apa yang ada. Sumber daya alam juga kan udah melimpah ya. Minyak, gas, batu bara semuanya itu. Nah, contoh batu bara kan yang menguasai siapa? Kan asing swasta. Kemarin saya sampaikan di sebelumnya, itu batu bara aja yang dikuasai oleh BUMN itu hanya 5% kan. Kebayang 5% kan sedikit kan. 95% lagi kemana? Ya swasta asing. Gitu kan. Nah, itu batu bara. Ya dengan yang lainnya kan. Maka ketika negara tidak concern dengan pendapatan sumber daya alam, akan dia apa sih dua hal ini kalau nggak pajak ya pinjaman hutang. Makanya saya sampaikan kalau ada suatu penelitian bahwasanya kapan negara ini akan lunas. Insya Allah akan lunas di tahun 2050 bunganya. bunganya itu belum itunya kan belum pokoknya saya bilang wah kapan saya bilang kalau terus nambah terus kapan jangan-jangan mungkin 2000 berapa ya mungkin tahun 3000 mungkinnya gitu kan itu sih ya jadi intinya adalah bahwasanya wajar sih saya bilang wajar sih kalau hidup kita di apa namanya bersumber dari pajak ya itulah hidup kita di sini gitu. Mau ngurus dada juga nggak bisa ya gimana ya aduh Bisa. ini berusaha ini. Jadi solusinya tuh kalau misalkan negara nggak dari pajak tadi, dari sumber yang tadi 3 tadi ya, sumber yang harus dikelola yang umum itu, Iya betul yang itu kan. iya Jadi solusi kan kita nyarinya solusi kan kalau misalkan pajak nih, kalau negara apa ngambil dari pajak gimana sih supaya negara ini berkembang kan tadi solusinya seperti itu. iya makanya gini kan di dalam Islam itu kan ada hadis tuh bahwasanya dilarang apa tidak boleh berputar harta itu dari hanya orang apa dengan sebagian lain tapi harus secara menyeluruh semuanya harta berputar makanya gini kalau dalam ekonomi Islam itu masalah ekonomi itu adalah terkait kepada distribusi jadi bagaimana sandang pangan ini sampai kepada semua masyarakat gitu kan jadi mau sampai di pelosok apa namanya Papua sana ujung sana pun itu semuanya harus dapat semuanya harus rata gitu kan maka kalau apa ya kalau sekarang kan kalau masalah ekonomi itu kan terkait masalah tentang apa namanya adanya barang kan permintaan terus apa namanya penawaran sebagainya kan tapi kalau di sistem Islam ekonomi itu membahas bagaimana distribusi sandang pangan atau kebutuhan itu sampai kepada setiap masyarakat yang ada di Indonesia gitu. Kalau itu belum nyampe semuanya, itu masih ada kendala di ekonominya, gitu kan. Maka apa yang dibahas? Bagaimana distribusinya, bagaimana bahannya, bagaimana bahan bakarnya, itu kan dibahas semuanya kan. Itu tuh semuanya butuh biaya. Dan itu negara yang memegang kendali.
Nah, sehingga akhirnya itu tidak lain tidak bukan itu harus ada kas yang mana itu bersumber dari pendapatan sebuah sumber daya alam itu. Iya. Nah, hasilnya tuh nanti akan dikembalikan kepada masyarakat semuanya. Karena saya sampaikan bahwasanya kepemilikan sumber daya alam itu adalah milik umat gitu kan. Kaum muslim berserikat dalam 3 perkara. Air, padang rumput dan api. Nah, api ini adalah energi. Nah, maka haram kalau dimiliki oleh negara apalagi swasta karena itu milik umat. Jadi negara wajib mengelola dan hasil kelolanya itu dinikmati oleh semua masyarakat di Indonesia misalnya gitu kan. Gitu. Dia bilang subsidi, nggak ada subsidi. Itu udah kewajibannya negara gitu. Dan di sejarah juga udah kebukti ya, karena memang pasti banyak yang berpendapat ya. Kang, kalau misalkan di Indonesia, oke lah misalkan dia ngikutnya yang haram nih sih, pajak tuh haram. Kalau misalkan Indonesia nggak ada pajak itu pasti chaos memang. Besok nih nggak diadain pajak, pasti chaos, nggak bisa berjalan lagi. Iya. Gitu. Nah, karena memang Islam itu nggak boleh satu-satu ya, satu syariat dipakai, yang satu lagi nggak bisa gitu, harus semuanya. Itu tadi ketika pajak itu nggak dipakai, yang 3 sumber tadi lah gitu, yang hadis tadi itu yang dipakai gitu, supaya supaya nutupin kebutuhan pajak kita gitu. Jadi kan maksimal tuh si sumber pendapatan negara tuh kayak gitu. Dan itu bukan utopia ya, karena memang secara sejarah pun dari Nabi Muhammad SAW itu kan memang mendirikan negara tanpa pajaknya, nggak pakai pajak gitu loh, sampai ke khilafahan Abbasiyah gitu kan. Terus apa? Utsmani sebelumnya Umayyah ya. Umayyah Abbasiyah Utsmani. Gak tau lah kalau Utsmani yang akhir-akhir apa dia udah ada pajak belum ya, yang udah turun tuh sih, udah mau hancur tuh. Tapi memang secara histori saya nggak tahu ya di peradaban yang lain, kalau misalkan peradaban Islam itu dimulai dari Rasul itu memang bikin negara tuh nggak pakai pajak gitu, dan itu bisa gitu. Dan kalau misalkan kita lihat realita di Indonesia juga, kita kayaknya bisa loh kalau pakai sistem yang tadi ya. Iya, sumber daya Pajaknya dihilangin, tapi melimpah banget kan. Kita Arab semakmur itu, Qatar semakmur itu, mereka emas sama minyak aja. Emas sama minyak aja. Kita mah ada emas, ada minyak, ada batu bara, nikel apa gitu, minyak gas gitu. Kan sebenarnya nggak harus kita ke pajak kan. Ganti aja pajak dengan zakat. Zakat kan juga kan kewajiban. Sudah mah kita dapat pahala lagi. Yang kedua bermanfaat lagi. Ya kan? Makanya dulu kan ketika zaman Rasul kan zakat, tanah horojiah, jizyah, apalagi kan pokoknya semuanya itu kan tanpa pajak. Ketika itu dimaksimalkan, nah selebihnya apa? Ya sumber daya alam yang ada gitu. Saya yakin dengan berapa juta kaum muslim bayar zakat aja itu udah tercukupi jika BKP-nya adalah sumber daya alam tadi. Nah kan tadi Akang bilang, sampaikan bahwasanya chaos nih, ya gimana nggak chaos, toh sumber daya alam aja nggak dikuasai oleh negara kok. Tapi kalau emang dia awalnya setting negara yang menguasai, chaos nggak kira-kira? Ya enggak lah, udah pajak hilangkan, jadi zakat gitu kan, ya sudah, kita dan senang hati dong bayar zakat kan. Cuman tadi uangnya buat apa itu harus dicek lagi. Tapi zakat tuh secara hitungan juga masih jauh banget dari pajaknya. Masih rendahnya tuh. Masih lebih ringan. Gitu. 2,5% lah gitu yang masyarakat umum tahu. Itu tuh tahu tuh cara ngitungnya. Saya terakhir ngitung, saya aja belum wajib zakat itu. Iya. Penghasilan saya tuh, karena kan nanti penghasilan nih per bulan berapa. Diambilnya tuh kotornya, bersihnya. Kalau misalkan kita masih punya hutangan gitu, itu jadi nggak wajib. Selama kita masih punya hutang ya, itu nggak wajib. Nah sampai sekarang pun saya tuh tidak wajib, bahkan kalau ngikut itu ya. Jadi tapi kan ada 2 indikator ya kalau zakat itu. Yang pertama itu dia harus haul. Yang satu tuh nisab. Yang nisabnya. Nisabnya itu harus mencapai berapa gitu ya. Kalau emas misalnya 85 gram.
satu tahun. Udah 1 tahun. Nah ini ada simulasi nih, barusan saya coba ngutak-ngatik ya simulasi tadi yang disampaikan oleh Bang Dan ini terkait dengan SDA di Indonesia yang luar biasa kaya rayanya. Kita coba belajar berhitung ya biar IQ-nya naik. Kiki, Biar encer. kalkulator. Kalkulator siapin ya, kalkulator. Karena Kopi-kopi siap kopi. oh. IQ harus tinggi ya, karena kalau misalkan Aduh, masih saya rendah, udah suka kuat. jangan sampai 200 satu kolam nih. Ya kita nggak akan maju-maju nih. Itu jokes 2019 itu. Oke. Lanjut ya. Cep. Tadi berapa APBN per tahun kita? 3.000. 600. Hmm. 3.600. 3.600. Terus untuk bayar bunga berapa? 500. 500. Itu bunganya aja. Ya, Pokoknya belum berapa? bibitnya. Tahu nggak? Pokoknya berapa per tahun? Per tahun? Ah, Oh, 800. 800. 800 tambah bunga 1.300. 1.300. 3.600 dikurangi 1.300 hasilnya 3.600. 3.600 dikurangi 1.300. 2.300. 2.300. Oke. Ternyata hasil kalkulasi dari minyak bumi ya, minyak bumi ini cadangan di kita itu 2,4 miliar barel ya. Itu produksi per tahunnya 220 juta barel. Itu kalau misalkan dikelola dengan efisiensi itu sekitar 250 sampai 400 triliun buat negara. Itu udah profit ya. Terus gas alam kita punya cadangan 35 sampai 40 triliun kaki kubik ya. Ini kalau nggak diserahin ke swasta gitu. Kita efisiensi di produksi Bahasa sendiri. kita ya, bahasa matematik bahasa iya. 2,2 sampai 2,5 TCF. Ini profitnya dari gas alam 200 sampai 350 triliun. Dari batu bara 31 miliar ton. Per tahun produksi kita Indonesia hari ini 800 juta. Kebutuhan buat nasional berapa coba? Cuman 150-an. Sisanya kemana? Ekspor. Jadi dengan kemarin kan kita sempat bahas ya. Udah mah pas ekspor lagi tinggi harganya. Iya. Padahal ternyata kita luar biasa 31 miliar ton nih cadangannya. 800 juta per tahun buat kita bari jeung hese oge gitu nya. Itu Ya, 240-an. Nah, itu ternyata profit buat negara kita tuh kalau dikelola sendiri 300 sampai 500 triliun. Terus nikel, tembaga, emas, timah, bauksit, panas bumi dan perikanan itu totalnya semuanya bisa per tahun itu 2.100 triliunan. Tadi berapa? APBN kita? Kalau tanpa hutang dan tanpa 2.300 pas. Oh, 2.300. sisa 200. Nah, 200 itu bisa dari mana? Dari jizya, dari zakat, dari baitul mal dan lain sebagainya. Udah beres ya. Beres. Kalau pakai sistem Kalau kurangi MBG berapa? kalau MBG apalagi kalau tidak dikorupsi. Jadi tadi kan 2.300 itu tuh masih banyak koruptor kan. Itu Uangnya data yang memang hasil ada yang korupsi nggak kemasukin gitu kan. kalau Betul. misalkan tidak dikorupsi mah kita jalan mulus-mulus udah deh ini. Terus sembako dan lain sebagainya gampang lah gitu ya. Gitu. Solusi Ini kalau terbaik. hitung-hitungan data. Ya emang make sense kan berarti kan. Jadi sangat memungkinkan. Jadi kita nggak perlu pajak. Pajak itu seumpamanya tadi kas negara kosong nih karena mungkin pajak. Oh itu tuh sumber daya yang lain juga kayak pertanian, peternakan itu belum kehitung. Oh, belum. Belum. Oh. Ini baru dari alamnya aja buat tambang-tambang gitulah. Perikanannya belum. Perikanan belum. Kayu-kayu misalkan ya kita kan Surplus kayu, pertanian rempah-rempah gitu ya. apalagi ya? Produksi kain misalkan kita juga kan suka ekspor kain. Air gitu ya. Oh sih kelapa tuh. Wah. Itu Makanya- bisa 4.000 triliun. Makanya kebayang kalau saya dekatkan ke zaman dulu kan kenapa ada pajak? Karena kan perang kan. Kas kosong tuh perang. Kebayang kalau sekarang kita di sini kita perang, udah mah kita pinjam uangnya. Pajak perang lagi. Kemana kan? Pinjam lagi kan. Wah, kita perang nih. Dengan siapa nih kas kosong nih? Udah pinjam lagi. Makanya kan kita mah cinta damai.
Makanya masuk board office. Oh iya. Beroffice bayar nggak? Nah kita ngutang masuk board office, ngutang kita, bukan yang langsung bayar kita, Ngutang. keren itu. Aduh. Kita masih belum keluar. Karena kita belum, tapi udah belum bayar. Kita tuh belum bayar itu. Utang. Jadi hutang aja. Ih, gimana ya? Ya utang berarti itu. Iya. Hutang perdamaian. Ini kalau kopi ya. Emang Ini- kopi. Dibahas lagi. Ayo deh, kopi. Tadi, Habis. tadi kosong ya. Tadi kosong. Saya nggak terlihat nggak bagi sini. Enggak, maksudnya ini kopi. Kopi kan berasal dari perkebunan kopi ya. Iya. Nah, kan kita juga luas ya. Kalau dikelola secara efisien ya, ya dijual ke luar negeri dan sebagainya itu profit ke kita juga lebih tinggi, nambah lagi. Nambah pasti. Cuman kan hari ini Belum kita ekspor TKI, TKW, Nah, ya itu nambah lagi tuh. begitu ya. Jadi kesimpulannya apa nih? malam hari ini? Kesimpulannya nggak ada. Tapi gini kan, nih saya ya biar nggak ngambang ya, sekarang kan tadi kan pajak tuh ya, kawin ke awal, kita nggak bayar pajak, kita nggak bisa menikmati subsidi dong. Ya, benar. Kira-kira rakyat apa pentingnya masalah ini, gitu kan? Apakah perlu tahu ataukah tidak? Gitu kan. Kira-kira seperti apa? Apa ya udahlah itu masalah mereka. Kita juga nggak usah pikirin lah. Toh kita pun hidup lagi susah. Gitu kan. Nah kira-kira gimana tuh? Mereka perlu tahu kesusahan mereka tuh gara-gara apa. Iya, betul. Harus tahu tiba-tiba susah. Soalnya gini kan memang banyak motivasi ya. Hidup susah masyarakat itu harus menyalahkan diri sendiri. Itu yang saya nggak setuju gitu. Iya. Ya susah ya karena Anda kurang kerja keras gitu. Nah, padahal kan kalau tadi ya itu kayak ada sebuah sistem yang memang jadinya harusnya kita makmur jadi enggak gitu. Jadi kalau misalnya disebut kemiskinan mah kemiskinan tapi tersistem. Terstruktur. Gitu. Harusnya kita tuh kaya, harusnya kita tuh bahkan nggak usah ada MPG tapi karena kita daya belinya mampu tinggi nggak usah gitu, harusnya gitu. Kalau dari saya sih kesimpulan dari obrolan hari ini ya, pajak itu bukanlah satu-satunya apa ya, sumber pendapatan buat negara. Tapi Opsi terakhir adalah opsi terakhir dan banget seumpamanya memang sumber daya nggak ada gitu ya, dan itu nggak pernah terjadi kalau nggak salah penghasilan di dari Perdam Islam. perkebunan perikanan nggak ada dan yang lainnya nggak ada, baru pajak gitu. Jadi ya kita hari ini sebagai orang yang mau belajar dan terus belajar, ya kita gimana caranya bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia itu kita kelola sendiri dengan mandiri, dan itu hasilnya sebesar-besarnya untuk Semua rakyat. Indonesia. Rakyat. Gitu. Bagaimana caranya? Dengan apa ya? Caranya Pertama berdoalah Berdoa. dengan sungguh-sungguh, sabar. Tuh. Dan bikinlah podcast. Ya tadi dengan cara menjalankan sesuai apa yang Allah perintahkan. Gitu sih. Itu berarti clue-nya Ya, bahwa negara kita harus diatur dengan aturan Islam. Islam. Begitu teman-teman. Itu dari saya. Iya. Barangkali. Dari kami. Sip. Itu sih setuju. Lagi Kang Ujang barangkali cukup. Kang Ilham. Iya. Kang Amin sudah barusan, Kang Bandan, Kemana? Kang Satrio sudah. Sama. Oke guys, sampai jumpa di episode selanjutnya di Ngoptis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.